Nirvana. Fakta ini udah banyak yang tahu sebenarnya, apalagi yang doyan musik rock. Dave Grohl bergabung dengan Nirvana pada 1990 dan langsung meledak lewat album Nevermind tahun 1991. Album yang ngebawa grunge ke arus utama. Drummingnya di lagu Smells Like Teen Spirit jadi salah satu yang paling ikonik sepanjang masa. Dave Grohl ini pernah main drum sampai berdarah. Di era Nirvana, Dave sering main drum sekeras-kerasnya hingga tangannya berdarah, tapi tetap lanjut tampil tanpa jeda. Mentalitas ini yang jadi simbol dedikasi total ala rock and roll. Fakta kedua, rekam album dengan peralatan analog di garasi. Album Wasting Light Foo Fighters yang dirilis tahun 2011 direkam sepenuhnya di garasi rumahnya dengan alat analog, bukan digital ya. Ini bentuk perlawanan terhadap tren modernisasi produksi musik, kembali ke akar rock. Fakta ketiga, mendirikan Foo Fighters seorang diri. Setelah kematian Kurt Cobain, Dave tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia merekam sendiri seluruh instrumen untuk debut album Foo Fighters di tahun 1995 dan merilisnya sebagai proyek solo, lalu merekrut personil untuk tampil live. Emang si Dave ini bisa main banyak instrumen. Dave tidak hanya jago main drum, dia juga jago main gitar, main bass, vokal, bahkan piano. Di beberapa lagu Foo Fighters, dia merekam banyak instrumen sendiri, termasuk di album Wasting Light. Fakta keempat, jiwa rock and roll sejati. Dave Grohl pernah bilang, "You have to learn how to survive in a band. You have to know when to shut up, when to play, and when to party." Esensi rock and roll dari seorang Dave Grohl. Bahkan dia pernah nolak jadi drummer untuk Led Zeppelin reuni. Saat Jimmy Page dan John Paul Jones berencana reuni Led Zeppelin, mereka pengen Dave yang ngedramin, tapi Dave nolak dengan hormat karena ngerasa itu tempatnya mendiang John Bonham. Sikap penuh hormat khas rocker sejati, bro. Fakta terakhir yang paling rock and roll, no autotune, no bullshit. Grohl secara vokal menolak autotune dan tren plastik dalam industri musik. Ia percaya rock and roll itu harus mentah, jujur, dan kadang berantakan. Filosofi ini mewarnai setiap karya dan penampilan live-nya. Dalam banyak cerita backstage, Dave dikenal sebagai party rocker sejati, bro. Suka bir, pesta, dan jam session spontan gitu. Tapi tetap datang on time dan tampil sempurna di panggung. Ya karena dia tetap latihan, tetap fokus di musiknya. Itu yang ngebuat dia jadi rock and roll banget. Alik kan fakta-fakta rock and roll Dave Grohl. Siapa lagi yang pengen kalian tahu fakta rock and roll? Tulis di komentar.